Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dalam mata kuliah Ekonomi Pertanian dalam perkuliahan secara daring. Kali ini pokok bahasan kita adalah tentang tata niaga hasil pertanian. Tata niaga hasil pertanian ini merupakan satu proses yang penting setelah produk dapat dihasilkan oleh petani. Karena tanpa adanya tata niaga hasil pertanian, maka produk yang dihasilkan tadi mempunyai kegunaan yang terbatas, yaitu untuk konsumsi petani itu sendiri. Pengertian tata niaga hasil pertanian banyak dikemukakan oleh para ahli, antara lain oleh Mubiarto. Silakan Anda baca. Menurut Mubiarto, tata niaga adalah seperti ini. Kemudian yang lainnya lagi adalah menurut AM Hanafiah dan AM Saifuddin. Nah, ini mengartikan tata niaga hasil pertanian itu demikian. Ya, kemudian ahli yang lain yaitu I Kartasaputra dan RG Kartasaputra. Ya, itu juga mengartikan tata niaga itu adalah suatu proses yang demikian. Itu juga dengan Gunarsyah. Ini juga memberikan pengertian tentang tata niaga hasil pertanian. Yang jelas di dalam tata niaga hasil pertanian itu terjadi proses pergerakan dari barang-barang, ya, dari produsen sampai ke tangan konsumen. Sehingga tata niaga diartikan sebagai tindakan atau kegiatan yang berhubungan dengan bergeraknya barang-barang dan jasa-jasa dari produsen sampai ke tangan konsumen. Nah, tata niaga atau pemasaran pertanian ini merupakan salah satu subsistem di dalam sistem agribisnis. Mengapa perlu tata niaga pertanian? Karena hasil-hasil pertanian mempunyai karakteristik tertentu. Ya, di sini terdapat beberapa yang disampaikan terkait dengan karakteristik dari produk pertanian. Ya, bahwa produk pertanian itu dihasilkan pada waktu-waktu tertentu. Ya, umumnya tidak sepanjang waktu. Ada produk pertanian yang dihasilkan manakala musim hujan cukup. Ada pula produk pertanian yang dihasilkan dalam kondisi yang baik manakala cukup waktu kemarau. Contoh yang perlu waktu kemarau yang panjang agar hasilnya itu memberikan hasil yang baik itu adalah tanaman tebu. Supaya menghasilkan gula yang berkualitas tinggi, maka tanaman tebu tadi harus mempunyai rendemen yang tinggi. Dan rendemen yang tinggi ini baru didapat manakala musim kemarau. Kemudian produk pertanian bersifat segar. Tentu saja produk pertanian bersifat segar karena produk pertanian itu dihasilkan dari makhluk hidup, yaitu dari tanaman. Sehingga produk pertanian juga merupakan bagian dari makhluk hidup. Produk pertanian memakan tempat. Ya, umumnya produk-produk pertanian itu membutuhkan tempat yang relatif besar dibandingkan dengan produk-produk bukan pertanian. Contohnya saja sekarang ya, laptop itu dengan ukuran seperti ini mempunyai nilai yang tinggi. Ya. Berbeda dengan produk pertanian dengan ukuran sama dengan laptop seperti ini nilainya rendah. Ini artinya butuh waktu tempat yang luas. Ya. Kemudian produk pertanian itu umumnya memerlukan penanganan setelah
dihasilkan. Penanganannya ada yang sederhana, ya, harus segera dikonsumsi, dan ada juga produk pertanian yang relatif tahan lama. Umumnya produk pertanian yang berupa hijau-hijauan, ya, daun-daunan itu perlu segera dikonsumsi. Itu sebabnya umumnya untuk tanaman sayuran itu tidak baik manakala jauh dari pasar. Ya, berbeda dengan biji-bijian yang bisa disimpan dalam waktu yang lama. Dan produk pertanian itu bersifat lokal dan kondisional, ya, karena produk pertanian memang memerlukan tanah dan iklim tertentu. Suatu produk itu hanya bisa dihasilkan jika terpenuhi dua hal tadi, ya, tanah, ya, dan udara. Dalam hal ini adalah iklimnya. Artinya harus tanahnya subur, iklimnya harus sesuai. Sehingga kita mengenal ada tanaman dataran rendah, ya, dataran menengah, dataran tinggi. Tanaman dataran rendah kurang bagus diusahakan di dataran tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian produk pertanian juga mempunyai fungsi sosial dan politik. Anda mungkin pernah dengar tentang krisis ekonomi yang melanda Indonesia tahun 1998. Karena antara lain disebabkan naiknya harga beras yang luar biasa pada saat itu. Ya, sebelum krisis ekonomi harga beras itu hanya Rp1.000. Pada saat krisis ekonomi harga beras tadi naik menjadi Rp5.000 per kilogram. Ya, pada saat itu Rp5.000 itu termasuk harga yang mahal dengan daya beli masyarakat pada saat itu. Ya, karena harga yang mahal maka terjadi gejolak sosial sehingga terjadi pergolakan politik dan krisis ekonomi. Kemudian produk pertanian ini juga umumnya bisa digunakan sebagai bahan dasar untuk produk yang lain. Ya, misalnya saja pakaian yang kita kenakan. Ini kan berasal dari produk pertanian, yaitu dari kapas. Ya, diolah menjadi kain, ya, kemudian diolah lagi menjadi pakaian dan seterusnya. Begitu juga produk-produk yang lainnya. Ya, dari padi, ya, kemudian diubah menjadi beras, beras diubah menjadi nasi, ada yang diubah menjadi bubur. Bisa juga digunakan sebagai bahan kosmetika, ya, misalnya sebagai salah satu bahan dasar kosmetik, itu juga bisa menggunakan beras. Itu contoh saja fungsi dari produk pertanian tadi. Nah, dalam perjalanan tata niaga, ya, dari barang dan jasa dari produsen ke konsumen itu, pada produk pertanian itu dikenal 3 kegiatan, ya, yaitu ada kegiatan pengumpulan, ya, pengumpulan terhadap produk tadi, kemudian setelah dikumpulkan oleh pedagang pengumpul, ya, kemudian pedagang pengumpul menjualnya kepada pedagang besar, ya. Nah, setelah itu oleh pedagang besar, ya, didistribusikan kembali, ya, disebarluaskan ke pedagang kecil, ya, eceran, baru ke tangan konsumen. Bisa juga dari pedagang besar kemudian diperjualbelikan, ya, antar pulau, atau justru diekspor, ya. Nah, ini proses yang ditempuh di dalam tata niaga hasil pertanian. Secara sederhana proses-proses tata niaga tadi bisa digambarkan sebagai berikut. Nah, ini adalah prosesnya, ada proses pengumpulan, ada proses pengimbangan, dan ada proses penyebaran. Ini berbeda dengan produk hasil industri. Ya, kalau produk hasil industri itu tidak perlu ada pengumpulan, karena setelah produk tadi, ya, diproduksi, ya, kemudian melalui agen tunggal, ya, atau distributor, ya, disebarkan ke konsumen, ya. Nah, ini perbedaan tata niaga di pertanian dengan tata niaga di luar
pertanian. Kalau dari pertanian itu ada proses pengumpulan. Kalau yang bukan pertanian ada yang pengumpulan. Kalau itu dari produsen-produsen yang kecil ya, kemudian disatukan ke produsen yang besar gitu ya, pedagang yang besar ya. Tapi umumnya untuk industri itu bisa dilakukan tanpa dikumpulkan ya. Nah, tata niaga hasil pertanian itu juga merupakan proses yang produktif. Jadi tata niaga hasil pertanian itu bukan merupakan kegiatan konsumtif, tetapi merupakan kegiatan produktif. Karena di dalam tata niaga pertanian itu terdapat proses peningkatan nilai tambah. Nah, proses peningkatan nilai tambah ini bisa berupa kegunaan tempat, bisa berupa kegunaan waktu, bisa kegunaan bentuk, maupun kegunaan milik. Proses kegunaan tempat misalnya, suatu produk pertanian itu akan mempunyai nilai guna yang tinggi manakala berada pada tempat yang tepat. Ya, dia mempunyai kegunaan yang rendah manakala berada di sentra produksi. Ya, karena semua orang kan menghasilkan produk tadi. Contohnya misalnya buah rambutan. Kalau di Subang, maka nilainya rendah. Ya, karena umumnya orang Subang itu mempunyai tanaman rambutan. Supaya punya nilai tinggi, maka harus dikirimkan ke daerah yang tidak menghasilkan rambutan. Misalnya ke Bandung. Apakah di Bandung tidak ada tanaman rambutan? Ada. Tetapi umumnya tanaman rambutan yang dihasilkan di Bandung itu hanya lebat pohonnya, tapi buahnya kurang bagus. Mengapa demikian? Karena tanaman rambutan itu termasuk tanaman dataran rendah. Artinya di dataran rendah, tanaman rambutan tadi akan berproduksi dengan optimal. Tetapi di dataran tinggi tidak demikian. Itu sebabnya dengan dibawa ke Bandung, produk tadi mempunyai kegunaan tempat. Yaitu kegunaan dari barang setelah dipindahkan dari sentra produksi ke sentra konsumsi, setelah dipindahkan dari Subang ke Bandung. Begitu juga dengan kegunaan waktu. Suatu produk itu mempunyai nilai yang tinggi manakala pas pada waktu dibutuhkan. Ya. Karena kalau pada waktu diproduksi, ya itu kan jumlahnya berlimpah. Tetapi pada saat setelah tidak diproduksi, itu nilainya tinggi. Contoh untuk kasus buah rambutan tadi. Kalau kita membeli buah rambutan itu pada waktu musim panen, mungkin harganya hanya 10.000. Ya, satu ikat yang besar. Coba Anda hitung satu ikat yang besar itu ada berapa? Ya, itu berisi sekitar 80 biji rambutan. Ya, harganya hanya 10.000. Tetapi buah rambutan tadi bisa ada di luar waktu musim rambutan. Dalam bentuk bagaimana itu? Yaitu dalam bentuk kalengan. Anda bisa lihat di supermarket. Ya. Buah rambutan yang ada di supermarket itu harganya berapa? Ya, berkisar 30.000 satu kaleng. 30.000 bisa dihitung isinya berapa itu di dalam kaleng itu. Ternyata hanya 10 biji. Artinya satu biji buah rambutan itu mempunyai nilai 3.000. Nah, karena ada waktu, proses waktu. Yang ketiga adalah kegunaan bentuk. Yaitu kegunaan yang dimiliki oleh barang-barang setelah diubah bentuknya. Ya, coba kalau dalam bentuk gabah, ya, kan itu tidak bisa dikonsumsi oleh manusia. Tapi setelah gabah diubah bentuknya menjadi beras, maka nilainya menjadi naik. Pada saat dalam bentuk gabah harganya hanya 4.500. Tapi setelah menjadi beras harganya 10.000. Nah, kalau beras tadi kemudian dinanak, ya dibungkus pakai daun pisang, harganya bisa 3.000, bisa 5.000, 8.000 per bungkusnya. Kalau 1 kilogram bisa menjadi 10 bungkus, ya maka 3.000 kali 10 berarti 30.000. Ya, harga beras 10.000.
setelah menjadi nasi dibungkus dengan daun pisang harganya 30.000. Keuntungannya berapa? 20.000. Nah, kegunaan yang terakhirnya ada kegunaan milik. Artinya barang-barang tadi mempunyai kegunaan manakala telah dimiliki. Ya, walaupun bagaimanapun kalau barang itu bukan milik kita kan tidak bisa kita gunakan. Artinya belum mempunyai kegunaan bagi kita. Baru mempunyai kegunaan manakala sudah menjadi milik kita. Ini adalah kegunaan-kegunaan yang ada di dalam tata niaga hasil pertanian, mengapa disebut proses yang produktif. Nah, berikutnya adalah efisiensi tata niaga. Tata niaga itu dikatakan efisien manakala tersampaikannya hasil pertanian dari produsen sampai ke konsumen akhir. Artinya tidak akan mempunyai efisiensi manakala tidak tersampaikan ke tangan konsumen. Baru dikatakan efisien manakala sudah tersampaikan sampai ke konsumen akhir. Yang kedua, dikatakan efisiensi manakala setiap pelaku tata niaga itu memperoleh bagian hasil sesuai dengan kontribusinya. Artinya petani yang menghasilkan hasil pertanian tadi perlu waktu lama 3 bulan, ya layak kalau memperoleh bagian hasil yang lebih besar. Nah, tapi apakah pada saat sekarang petani itu memperoleh bagian hasil yang besar? Nah, itu tugas Anda. Ya, silakan Anda membuat komentar bagaimana posisi petani dibandingkan dengan posisi pedagang yang memperjualbelikan hasil-hasil pertanian. Itu saja saya kira pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, ya, memberikan dasar pada Anda tentang tata niaga hasil pertanian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.